2 Tawarik pasal 16. Perjanjian Asa dengan Aram. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa raja Yehuda. Ayat 2. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaraan rumah Tuhan dan dari perbendaraan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan. Ayat 3. Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Ayat 4. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul kalah Iyon dan Abel-Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Ayat 5. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Ayat 6. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Ayat 7. Pada waktu itu datanglah Hanani penglihat itu kepada Asa raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara raja Aram dari tanganmu. Ayat 8. Bukankah tentara orang Etiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Ayat 10. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan penglihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Ayat 11. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Ayat 12. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Ayat 13. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Ayat 14. Dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. 2 Tawarik pasal 17. Raja Yosafat, pengokohan kerajaan. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel ia memperkuat dirinya. Ayat 2. Dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda, serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Ayat 3. Dan Tuhan menyertai Yosafat
karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal. Ayat 4. Melainkan mencari Allah ayahnya, ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Ayat 5. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Ayat 6. Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Ayat 7. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadya, Zakaria, Netaneel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Ayat 8. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Sebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Ayat 9. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ayat 10. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Ayat 11. Dari antara orang-orang Filistin, ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba, domba jantan 7.700 ekor, dan kambing jantan 7.700 ekor. Ayat 12. Yosafat makin lama makin kuat, makin luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Ayat 13. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 14. Inilah daftar kesatuan mereka menurut puak-puak mereka. Panglima-panglima dari Yehuda ialah Panglima Adna dengan 300.000 pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 15. Di samping dia, Panglima Yohanan dengan 280.000 orang. Ayat 16. Dan di samping dia, Amasya bin Sikri yang dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 17. Dan dari Benyamin ialah Eliada, seorang pahlawan yang gagah perkasa dengan 200.000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai. Ayat 18. Di samping dia, Yosabat dengan 180.000 orang yang bersenjata untuk berperang. Ayat 19. Mereka itulah yang bertugas kepada raja, selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda. 2 Tawarik pasal 18. Ahab memerangi Ramot Gilead. Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Ayat 2. Beberapa tahun kemudian, pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Ayat 3. Berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, aku akan bersama-sama engkau di dalam perang.
Ayat 4. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Ayat 5. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Ayat 6. Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?" Ayat 7. Jawab Raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla." Kata Yosafat, "Janganlah raja berkata demikian." Ayat 8. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, "Jemputlah Mika bin Yimla dengan segera." Ayat 9. Sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Ayat 10. Maka Sedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, "Beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka." Ayat 11. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, "Majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Ayat 12. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik." Ayat 13. Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan ke Allahku, itulah yang akan kukatakan." Ayat 14. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya?" Jawabnya, "Majulah, dan kamu akan beruntung, sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu." Ayat 15. Tetapi raja berkata kepadanya, "Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran?" Ayat 16. Lalu jawabnya, "Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat." Ayat 17. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka?" Ayat 18. Kata Mika, "Sebab itu, dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya." Ayat 19. Dan Tuhan berfirman, "Siapakah yang akan membujuk Ahab Raja Israel untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead?" Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Ayat 20. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Aku ini akan membujuknya." Tuhan bertanya kepadanya, "Dengan apa?"
Ayat 21. Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Ayat 22. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Ayat 23. Sesudah itu, tampillah Sedekia bin Kenaana, ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Ayat 24. Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Ayat 25. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon penguasa kota dan kepada Yoas anak raja. Ayat 26. Dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Ayat 27. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Ayat 28. Sesudah itu, majulah Raja Israel dengan Yosafat Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Ayat 29. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian mereka masuk ke pertempuran. Ayat 30. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian, janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Ayat 31. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Ayat 32. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Ayat 33. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Ayat 34. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam.